Kok kamu biasa saja sih, Devan? Kamu tidak kaget sama sekali. Devan baru sadar bahwa ia lagi-lagi membuat istrinya tidak senang dengan reaksinya hingga ia seketika mengubah ekspresi biasanya menjadi terkejut. Astaga! Maksudnya, orang tua kamu sudah tahu kalau kita sudah menikah. Kiran tidak mengatakan apapun lagi. Ia duduk kembali di sofa sembari melirik tajam suaminya karena ia tahu bahwa Devan pura-pura terkejut. Devan tahu bahwa Kiran menyadarinya hingga ia mendekati Kiran lalu duduk di sebelah Kiran. Ia merangkul istrinya dengan lembut. Kiran tidak menyingkirkan tangan suaminya tapi ia memalingkan wajahnya ke arah lain, tak ingin menatap Devan. Kiran, tadi aku begitu bukan karena tidak peduli padamu. Aku tidak kaget karena sebenarnya aku lebih senang kalau ayah dan ibu tahu tentang pernikahan kita, karena kamu tidak mungkin menyembunyikan anak ini selamanya. Atau kamu mau menitipkannya di panti asuhan? Kiran kembali menatap Devan dan matanya berkaca-kaca. Kok kamu bilang begitu? Memangnya aku setega itu sampai mau menitipkannya ke panti asuhan? Pada akhirnya air mata jatuh ke pipi Kiran karena sedih mendengar ucapan Devan yang seolah menganggapnya ibu jahat. Devan tentu kaget melihat Kiran menangis sampai ia panik sendiri. Namun ia segera menghapus air mata di pipi Kiran. Aduh! Kenapa kamu sampai menangis? Aku sekarang pusing karena ibu dan ayah. Paman sudah beritahu mereka tentang kita. Sekarang kamu malah bikin aku makin sedih dengan kata-katamu itu. Air mata Kiran terus mengalir tapi ia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara tangisannya. Oke, aku minta maaf. Aku tidak ada maksud menyinggungmu. Kiran diam. Ia juga tidak menangis lagi. Ia menghapus air matanya dan Devan membantu mengusap lembut air mata di pipi Kiran. Paman Yasa hubungi kamu. Bukannya kamu sudah nonaktifkan semua nomormu? Tanya Devan serius. Paman Yasa hubungi aku lewat sosial media. Dia marah. Katanya beberapa hari lalu, dia lihat aku di toko swalayan dekat rumah. Aku tidak menyangka kalau paman ada di daerah sini. Harusnya dari awal kita pergi ke Bali saja. Kalau kamu tidak mau menemaniku tidak masalah. Tinggal sendiri pun aku bisa. Beberapa hari lalu ketika Kiran dan Biswasti ke toko swalayan yang jaraknya sangat dekat dengan rumahnya, Paman Yasa tak sengaja melihat Kiran hingga Paman Yasa menghubungi Kiran lewat email, Instagram bahkan sosial media lain yang dimiliki Kiran. Kiran memang selalu keluar rumah tapi ia hanya berkeliaran di sekitar perumahan saja hingga ia merasa aman. Devan juga merasa aman, karena ia sendiri yang meminta istrinya untuk keluar rumah jalan-jalan agar tidak stres di rumah terus. Jadi karena itu Paman Yasa beritahu ayah dan ibu kalau kita sudah menikah. Tanya Devan memastikan. Kiran mengangguk. Paman lihat aku yang sedang hamil dan dia marah karena aku masih menyembunyikannya dari orang tua. Makanya dia sendiri beritahu ayah dan ibu tadi pagi. Barusan juga aku cek sosial mediaku dan aku langsung hubungi Paman. Lebih baik kita temui ayah dan ibu saja, Kiran. Jangan sampai membuat mereka semakin marah kalau kita tidak segera datang menemui mereka. Mereka butuh penjelasan dari kita. Kiran juga merasa bahwa ia memang perlu menjelaskan pernikahannya pada orang tuanya. Meski akan membuat mereka marah karena sengaja bersembunyi. Ya, aku akan datang menemui mereka. Kapan kamu siap? Hari ini atau besok? Tanya Devan. Hari ini saja. Aku tidak mau menunggu besok karena mereka juga sudah tahu. Menunggu sampai besok cuma buat mereka semakin marah, ucap Kiran. Oke. Kamu ganti pakaianmu. Aku temani pulang. Kiran mengangguk lalu ia beranjak dari tempatnya. Ia berjalan masuk ke kamar untuk mengganti pakaiannya.
Devan hanya duduk bersandar di sofa sembari memijit kepalanya yang tiba-tiba terasa pening. 5 menit, Kiran keluar dengan long dress hamilnya. Ia mendatangi Devan yang masih duduk di sofa. Aku sudah pakai baju. Devan buru-buru berdiri dari tempatnya lalu ia mengambil kunci mobilnya yang ia simpan di laci meja dekat TV. Ayo. Kiran mengangguk kemudian menoleh ke Biswasti yang sedang berdiri di belakangnya. Bibi jaga rumah ya. Saya mau keluar dulu. Baik Bu. Kiran dan Devan pun keluar dari rumah. Mereka naik ke mobil dan mobil melaju meninggalkan rumah. Sambil menyetir, Devan menggenggam tangan Kiran. Jangan khawatir. Ibu dan ayah pasti mengerti. Kiran yang terlihat khawatir hanya mengangguk. Devan kembali fokus melihat jalanan di depan tapi tangannya tidak melepaskan tangan Kiran. Ia tetap menggenggam untuk menguatkan Kiran agar tidak semakin khawatir. Perjalanan cukup melelahkan. Akhirnya mereka sampai di rumah Pak Firman. Kita sudah sampai, ucap Devan sembari membantu istrinya melepas sabuk pengamannya. Kiran turun dari mobilnya disusul Devan kemudian. Namun Kiran hanya berdiri di depan rumah orang tuanya. Ia tak berani masuk karena takut, bahkan jantungnya berdebar kencang karena takut. Devan yang ada di sana merangkul bahu Kiran. Tenang, ada aku. Dan ayah pasti akan baik-baik saja, ucap Devan yang tahu bahwa orang yang paling dikhawatirkan Kiran adalah ayah tirinya. Kiran menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya pelan-pelan untuk membuat dirinya tenang. Kemudian ia melangkah bersama Devan. Assalamualaikum. Kiran memberi salah setelah ia mengetuk pintu rumah orang tuanya. Pintu dibuka. Yang membuka pintunya adalah adik laki-laki Kiran. Kakak. Sang adik terkejut melihat Kiran berdiri di hadapannya ditambah ia melihat perut besar kakaknya. Ibu dan ayah ada di dalam kan, Dek? Tanya Kiran pada adiknya. Ada. Ayo masuk Kak. Kiran melangkah masuk bersama Devan. Di saat yang sama, Pak Firman dan Bu Tina keluar dari dalam. Mereka berdua kaget melihat Kiran berdiri di depan mereka. Meski Paman Yasa sudah memberitahu kondisi Kiran yang sebenarnya tapi melihat Kiran berdiri di hadapan mereka dengan kondisi hamil besar, tetap membuat Pak Firman dan Bu Tina terkejut. Ayah, Ibu, lirih Kiran yang tak bisa menahan air matanya. Bahkan Kiran tiba-tiba berlutut di depan kedua orang tuanya. Maafkan Kiran Bu, Ayah. Kiran menangis sembari menundukkan kepalanya dan kedua tangannya memegang kaki kedua orang tuanya. Devan kaget melihat istrinya sampai berlutut tapi ia hanya diam menyaksikan Kiran meminta maaf pada mereka. Bu Tina tidak tega melihat anaknya berlutut hingga ia membungkuk meraih bahu anaknya lalu membantu Kiran berdiri. Kiran berdiri tapi air matanya tidak berhenti mengalir. Raut wajahnya pun tampak bersalah melihat kedua orang tuanya. Kami sudah mendengar dari pamanmu. Kenapa kamu menyembunyikan ini semua nak? Apa kamu menganggap kami orang lain? Bu Tina ikut menangis karena sedih dan juga kecewa pada anaknya yang berbohong padanya. Aku tidak mau ibu dan ayah mengkhawatirkanku. Aku juga tidak ingin. Ayah sakit karena masalah ini. Ayah hampir saja tiada. Bagaimana bisa aku mengatakan pernikahanku pada kalian? Kalian pasti kecewa dan malu kalau tahu aku menikah dengan Devan. Memang apa alasan kamu menikah dengan Devan, Kiran? Apa karena untuk membayar biaya rumah sakit ayah sampai kamu menukar dirimu dengan uang? Setelah Pak Firman mendengar dari Pak Yasa bahwa Kiran sudah menikah dengan Devan ketika Pak Firman berada di rumah sakit, Pak Firman pun menebak bahwa alasan Kiran menikah karena uang. Maaf ayah. Maafkan aku. Waktu itu aku hanya memikirkan keselamatan ayah tanpa peduli dengan yang lainnya. Pak Firman seketika menghela nafas panjangnya sembari memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sakit.
Devan bergerak cepat mendekati Pak Firman saat melihat Pak Firman tidak sanggup berdiri. Ia memegang lengan Pak Firman, menahan tubuh Pak Firman agar tidak jatuh. "Ayah!" seru Kiran terkejut dan panik melihat ayahnya kesakitan. Devan segera membantu Pak Firman duduk dan Kiran yang ada di sana langsung duduk di sebelah ayahnya. Butina juga ikut duduk di sebelah suaminya dengan ekspresi panik melihat suaminya sedang menahan sakit. Begitu juga dengan adiknya Kiran yang hanya bisa diam dengan kekhawatirannya melihat ayahnya. "Mas Firman, jangan emosi Mas. Inilah yang ditakutkan Kiran. Kejujurannya akan membuat sang ayah terluka." Kiran menjatuhkan air matanya di sana sembari melihat ayahnya yang sedang bersandar di sofa sembari memegang dadanya dan Pak Firman menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya. "Ayah, maafkan aku ayah." Kiran menangis. Devan merasa kasihan hingga ia duduk di sebelah istrinya lalu merangkul Kiran sembari mengelus lengan istrinya agar tenang. Namun Devan masih diam. Pak Firman membuka matanya dan melihat Kiran sedang menangis di sebelahnya. "Ayah baik-baik saja. Jadi jangan khawatir. Ayah hanya syok dan sedih karena kamu mengorbankan dirimu demi menyelamatkan ayah." Kiran menggeleng pelan. "Aku tidak mengorbankan diriku ya. Kalau aku mengorbankan diriku, aku mungkin datang meminta bantuan pada rentenir tapi aku datang meminta bantuan pada Devan." Kiran tidak ingin ayahnya semakin bersalah hingga ia mengatakan sesuatu yang bisa membuat ayahnya tidak terlalu sedih. "Lalu kenapa kamu menyembunyikan pernikahanmu? Kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang pernikahanmu dan tentang kehamilanmu Kiran? Kamu malah memilih bersembunyi di tempat lain dan berbohong pada kami bahwa kamu ingin melanjutkan pendidikanmu di luar negeri ketimbang kamu tinggal bersama kami. Apa kamu dan Devan hanya menikah sementara, karena itu kamu tidak mau kami tahu hubunganmu dengan Devan?" Kali ini Pak Firman sedikit meninggikan suaranya di depan Kiran. Kiran terdiam dengan wajah menunduk. Sikap diam Kiran pun membuat Pak Firman tahu bahwa pernikahan Kiran dan Devan memang hanya sementara. "Ayah mertua, pernikahan saya dengan Kiran memang sebuah transaksi. Pernikahan kami punya batas waktu tapi sejujurnya saya tidak ingin mengakhiri pernikahan ini," sahut Devan yang membuat Kiran terkejut. Kiran tidak menduga bahwa Devan sampai berbohong demi membuat ayahnya tenang. Ia terdiam dan hanya menatap Devan. "Apa maksudmu Devan?" tanya Pak Firman dengan serius. "Sebenarnya saya sudah lama menyukai Kiran sejak pertama kali bertemu dengan Kiran tapi saya menutupi perasaan saya pada Kiran karena saya tahu bahwa Kiran adalah istri om saya. Saya pun berusaha melupakan perasaan saya pada Kiran tapi semakin hari saya semakin tertarik pada Kiran. Karena itu saya memilih pindah dari rumah keluarga saya." "Devan, biarkan aku bicara sebentar Kiran. Aku ingin mengatakan semua kebenarannya." Kiran mengira bahwa semua yang dikatakan Devan adalah sebuah kebohongan demi menenangkan kedua orang tuanya hingga Kiran menyahut untuk menghentikan Devan tapi Devan memotong ucapan Kiran. Devan kembali menatap Pak Firman dan Butina yang masih melihatnya. "Waktu saya mendengar Om Indra selingkuh, saya marah tapi saya tidak bisa melakukan apapun selain diam. Itu urusan rumah tangga Kiran dan Om Indra. Apalagi saya tahu kalau Kiran sangat mencintai om saya. Lalu tiba-tiba saya tahu kalau Kiran mengajukan perceraian ke pengadilan. Saya merasa kasihan padanya tapi saya juga merasa lega. Yang membuat saya kasihan karena dia dikhianati oleh orang yang dia cintai sampai memilih bercerai. Saya lega karena saya punya kesempatan untuk mendekatinya dan kesempatan itu datang. Kiran datang meminta tolong pada saya untuk menyelamatkan ayah mertua. Saya menggunakan kesempatan itu untuk memilikinya. Saya minta maaf kalau cara saya tidak benar tapi saya tulus ayah mertua, ibu mertua."
Kiran yang sejak tadi memperhatikan Devan bicara tercengang mendengar cerita Devan yang sangat luar biasa, tapi ia menganggap semua kalimat yang keluar dari mulut Devan adalah kebohongan. Dan semua yang dikatakan Devan berhasil membuat kedua orang tua Kiran tersentuh sampai keduanya lebih tenang dibanding tadi. Sebenarnya ayah tidak masalah Kiran mau menikah dengan kamu atau siapapun itu asalkan Kiran tidak dikhianati lagi seperti yang dilakukan Indra. Kami senang kalau Kiran bisa bahagia. Ayah hanya sedih dan kecewa pada Kiran yang menikah demi uang, tapi di balik kejadian itu ternyata kamu tulus pada Kiran, ucap Pak Firman dengan suaranya yang kembali lembut. Benar Nak Devan. Jadi jangan merasa bersalah. Justru kami senang kalau ternyata Kiran menikah dengan kamu, karena ibu lihat, kamu lebih dewasa dibanding Kiran dan om kamu. Usia memang hanyalah sebuah angka. Yang menunjukkan kedewasaan orang adalah sikap dan tindakannya. Dengan kamu tetap mempertahankan Kiran yang sedang hamil, menunjukkan bahwa kamu punya tanggung jawab, imbuh Butina. Devan, walau kami sekarang tidak punya masalah sama kamu yang menikahi anak kami, tapi kami tidak akan terima jika Kiran harus menerima penderitaan lagi karena keluargamu. Jadi jika kamu tidak bisa melindungi Kiran dari keluargamu, tolong kembalikan saja anak ayah. Walau ayah bukan ayah kandungnya, tapi ayah sangat menyayanginya Devan. Ayah membesarkannya dengan penuh cinta. Ayah tidak tega kalau dia harus menderita lagi, ucap Pak Firman dengan mata berkaca-kaca. Kiran kembali meneteskan air matanya mendengar ucapan ayahnya, tapi ia tidak mengatakan apapun dan hanya memegang tangan ayahnya. Saya janji ayah mertua. Saya akan menjaga Kiran dengan segenap jiwa raga saya. Saya akan melindunginya dari semua orang. Ayah mertua dan ibu mertua tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kiran yang mendengar ucapan Devan semakin tercengang. Bola matanya terbuka lebar melihat Devan. Dia benar-benar sangat menyebalkan sampai tega mengatakan sesuatu yang membuat orang tuaku percaya padanya. Batin Kiran yang sangat kesal pada Devan, tapi ia sendiri tak mampu mencegah Devan. Kiran, ayah dan ibumu sekarang tidak mempermasalahkan pernikahanmu dengan Devan. Jadi, kamu tidak perlu bersembunyi di tempat jauh. Tinggallah di rumah kami atau di apartemen Devan sebelumnya. Sulit untukmu kalau tinggal di sana. Apalagi Devan kerja. Suamimu akan semakin sulit bolak-balik kantor ke rumah, ucap Butina. Ya Bu. Nanti aku pikirkan lagi. Akhirnya Pak Firman dan Butina merasa lebih tenang, mereka pun tersenyum melihat Devan dan Kiran di sana.